Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Pak Jody. Kita bertemu di sesi 6. Kali ini kita akan bahas tentang kurva-kurva tidak normal dan kegunaannya. Oke, saya harap kabar-kabar teman-teman mahasiswa semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kita akan belajar tentang kurva-kurva tidak normal. Di sini tendensi sentral dan dispersi. Ya, ini pembahasannya mengarah pada distribusi Chi kuadrat dan distribusi F. Misalnya ini table of Chi kuadrat sama dengan maksud saya misalkan X1, X2 sampai Xn adalah random sampel berdistribusi normal dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat. Dan misalkan S kuadrat varian sampel. Formula random variabel X kuadrat sama dengan kurang buka N kurangi 1 S kuadrat per mu kuadrat memiliki distribusi Chi square dengan derajat kebebasan N kurangi 1. Beberapa bentuk distribusi Chi square ditunjukkan dalam gambar 5.9. Nah, sini ada catatan bentuk Chi square distribusi adalah non negatif, artinya selalu positif, dan peluang distribusinya adalah condong ke kanan. Nilai K bergerak menuju tak hingga, maka distribusi Chi square konvergen ke distribusi normal. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian titik persentase atau percentage point dari distribusi Chi square diberikan pada tabel apendik 3. Definisi Chi square alpha, K sebagai titik persentase atau nilai dari distribusi Chi square dengan derajat kebebasan K, maka peluang bahwa Chi square mencapai nilai alpha. Titik-titik persentase dari distribusi Chi square. Untuk mengilustrasikannya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.8, di mana nilai titik-titik persentase Chi square dengan derajat kebebasan 10 dan peluang 0,05 itu sama dengan 18,31. Nilai ini disebut nilai atas dan nilai bawahnya 3,94. Nah, ini titik-titik persentasenya. Contoh perhitungannya seperti ini. Jika derajat kebebasan adalah 20, tentukan titik persentase Chi square untuk alfa sama dengan 10% dan alfa sama dengan 95%. Alfa sama dengan 10%, hasilnya adalah 28,1, dan untuk yang 95% adalah 10,85. Jika derajat kebebasannya 15, tentukan luas daerah di bawah distribusi Chi square untuk titik persentase dari distribusi Chi square 8,55, yang B titik persentase dari distribusi Chi square 30,58. Nah, solusinya adalah untuk Chi square alpha 15 sama dengan 8,55 itu ekuivalen dengan alpha sama dengan 0,900. Sedangkan yang B, Chi square alpha, 15 sama dengan 30,58 itu ekuivalen dengan alpha sama dengan 0,010. Soal yang ketiga, koordinator ujian nasional mengklaim bahwa siswa-siswa pada 5 tahun yang lalu memiliki standar deviasi 1. Jika dites sebanyak 9 siswa, tentukan peluang bahwa standar deviasi sampel kurang dari 0,95. Solusinya diketahui standar deviasi populasi 1, standar deviasi sampel 0,95, ukuran sampel 9, derajat kebebasan 9 kurangi 1 sama dengan 8, lalu gunakan rumus Chi square sama dengan N kurangi 1 S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan kurang buka 9 kurangi 1 dikali 0,95 kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 7,22. Lalu distribusi F, misalkan X1, X2 sampai XP adalah random sampel yang berdistribusi normal dengan rataan mu1 dan varian 1, variannya itu sigma 1 kuadrat, misalkan Y1, Y2 sampai YG. Random sampel kedua yang berdistribusi normal dengan rataan mu2 dan varian
sigma 2 kuadrat, asumsikan kedua sampel saling bebas. Misalkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat varian sampel. Nah, sini dihitung rasio F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang U sama dengan P kurangi 1 dan derajat kebebasan penyebut V sama dengan Q kurangi 1. Tiga contoh distribusi F ditunjukkan pada gambar 5.11. Distribusi F adalah non-negatif dan distribusi condong ke kanan. Distribusi F hampir sama dengan distribusi C². Dua parameter U dan V ada dalam distribusi F. Lalu contoh melihat tabelnya sini, titik persentase distribusi F diberikan pada tabel appendix 4. Nah, misalkan FUV adalah titik persentase dari distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang dan penyebut U dan V, sehingga peluang variabel random mempunyai luas alfa. Ya, ini bisa diperhatikan ilustrasi gambar 5.12 ya. Contohnya jika U sama dengan 5, V sama dengan 10, kita temukan dari tabel 5.9 hasilnya adalah 3,33. Jadi 0,05 5,10. Kemudian untuk F5,10 adalah F0,05 5,10 sama dengan 3,33. Contoh soalnya seperti ini. Tabel appendix 4 memuat hanya titik persentil atas untuk dipilih dari F alfa UV pada alfa kurang dari sama dengan 0,25 dari distribusi F. Untuk titik persentase bahwa F1 kurangi alfa UV dapat dihitung melalui rumus ini ya. F1 kurangi alfa UV sama dengan 1 per F alfa VU. Sebagai contoh, untuk menemukan titik persentase bawah F 0,95 510 digunakan F 0,95, 5,10 sama dengan 1 per F 0,05 10,5 sama dengan 1 per 4,74 sama dengan 0,211. Beberapa contoh F-score dan permasalahannya. Jika derajat kebebasan pembilang adalah 20 dan penyebut 15, tentukan titik persentase dari F untuk alfa sama dengan 10% dan alfa sama dengan 95%. Pertama, untuk alfa 10% itu hasilnya 1,92 dan untuk alfa sama dengan 95% hasilnya 0,4545 dari 1 per 2,20. Lalu jika derajat kebebasan pembilangnya 25, penyebut 45, tentukan luas area di bawah kurva distribusi F untuk titik persentase dari distribusi F 1,8, lalu titik persentase dari distribusi F 0,467. Nah, sini A, F, alfa 2545 sama dengan 1,8. Kita pilih nilai sekitar yang dekat ekivalen dengan alfa sama dengan 0,05. Lalu yang B, alfa, 25,45 sama dengan 0,467 ekuivalen dengan F1 per alfa, 45,25 sama dengan 1 per 467 sama dengan 2,14, sehingga kita temukan alfa sama dengan 0,025. Lalu yang ketiga, andaikan kita ambil secara bebas sampel acaknya dengan ukuran N1 sama dengan 11 dan N2 sama dengan 16 dari distribusi normal. Jika peluang kumulatif dari F statistik adalah 0,75, hitung titik persentase dari distribusi F. Sini diketahui ukuran sampel N1 sama dengan 11 dengan derajat kebebasan V1 sama dengan N1 kurangi 1 sama dengan 10. Ukuran sampel N2 sama dengan 16, derajat kebebasan V2 sama dengan N2 kurangi 1 sama dengan 15. Peluang kumulatif 1 kurangi alfa sama dengan 0,75, sehingga alfa sama dengan 0,25. Sekarang kita bisa menentukan peluang kumulatifnya F-score F 0,25 10, 15 hasilnya adalah 1,45. Jadi demikian yang kita bahas untuk sesi 6 ini. Jangan lupa untuk mengisi sesi kehadiran dan aktif dalam berdiskusi di sesi diskusi.
yang sudah disediakan di e-learning UT. Kemudian kita akan bertemu lagi di sesi 7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.